Halo semuanya, selamat datang kembali di Suara Remaja. Podcast yang nemenin kamu di perjalanan, di kamar, atau pas nugas. Pokoknya dimanapun kamu berada. Kali ini saya ditemani bersama Mas Aril. Ya, gue ini namanya Mas Aril ya. Salam kenal Mas. Oke, salam kenal. Dan aku Alvinja. Hari ini kita bakal bahas satu topik yang agak berat, tapi penting banget buat kita karena ini menyangkut masa depan, harga diri, dan juga kesehatan mental serta fisik kita. Oke, siap. Oke. Benar. Judul kita hari ini adalah pergaulan bebas. Gaya hidup atau jalan yang salah. Dan kita nggak mau ngasih ceramah ya. Kita bahas santai, jujur, tapi mendalam. Anggap aja kayak obrolan malam sama temen deket. Benar. Jadi siapkan diri kalian karena episode kali ini bakal panjang, lengkap, dan semoga jadi bekal hidup buat kita semua. Oke, Za. Kita masuk ke pembahasan pertama. Apa sih pergaulan bebas itu? Oke, pergaulan bebas itu bukan cuma soal seks. Pergaulan bebas itu bukan cuma soal seks bebas, narkoba, atau minuman keras. Itu cuma puncaknya. Intinya pergaulan bebas adalah ketika batas moral, norma, dan bakal sehat diabaikan. Benar. Dan biasanya itu terjadi bertahap, mulai dari kumpul-kumpul biasa, terus mencoba sesuatu yang sedikit nakal. Sampai akhirnya nggak sadar sudah masuk ke zona bahaya. Dan lucunya, banyak remaja itu nggak sadar kalau mereka sedang masuk ke pola pergaulan bebas. Karena awalnya seru, asik, rasain diterima, dianggap gaul. Yang ngerinya adalah yang awalnya cuma ikut-ikut, lama-lama jadi kebiasaan, dan kalau sudah kebiasaan susah banget keluar. Betul, dan jujur aja ya, remaja itu sering banget ngerasain gue kan cuman sekali coba, padahal sekali itu sering jadi pintu masuk. Aku pernah dengar cerita dari temanku. Dia punya teman SMA perempuan, anaknya baik banget, pintar, aktif organisasi, tapi dia salah pilih pacar. Awalnya cuma diajak nongkrong, terus dikenalin ke teman-temannya, terus mulai minum dikit. Awalnya nolak, tapi lama-lama cuma sedikit. Akhirnya keterusan sampai SMA. Iya, gitu tuh. Dan seringnya kita tuh ingin diterima, padahal lingkungan yang menerima kita dengan syarat itu bukan lingkungan yang benar. Jadi pengaruh media sosial itu punya dua sisi. Bagus banget kalau dipakai untuk belajar, tapi bisa jadi bahaya kalau dijadikan kompas hidup. Bener banget, banyak konten yang kelihatan glamor, party, minum alkohol, traveling sama pacar, pakaian terbuka, gaya hidup bebas, dan kita itu jadi mikir, kok hidup gue boring ya? Padahal bisa jadi yang mereka tunjukin cuma 10% jadi hidup mereka. Iya, dan jangan lupa banyak influencer cuma dari views dan like. Jadi mereka tampilkan yang wow, bukan yang benar. Kurangnya perhatian keluarga. Sering banget remaja terjebak karena di rumah ngerasa mereka nggak didengerin, dianggap salah terus, dibanding-bandingin, dikekang, tapi tanpa alasan. Akhirnya mereka cari kenyamanan di luar. Dan sayangnya ya Mas Abinja, yang menerima mereka itu bukan selalu lingkungan baik. Kadang justru lingkungan yang ngebiarin mereka bebas. Ini klasik tapi nyata.
Kalau temen kamu ngerokok, kamu diajak ngerokok. Kalau temen kamu minum, kamu diajak minum. Kalau temen kamu pacaran bebas, kamu dianggap nggak normal kalau nggak ikut. Dan banyak remaja yang gak kuat bilang enggak. Kurangnya pendidikan tentang batas dan seksualitas. Di Indonesia, Ya, topik seperti hubungan sehat, batas pergaulan, seksualitas itu tabu. Padahal justru karena tabu, anak jadi penasaran. dan sayangnya karena nggak dapat arahan yang benar, jadinya belajar dari internet yang tentu saja bahaya. Dampak fisik dan kesehatan. Seks bebas bisa memicu penyakit menular, bukan cuma HIV ya, tapi sifilis, gonor, herpes. Banyak yang menyesal setelah terlambat. Dan kehamilan di luar nikah adalah dampak paling berat. Karena itu bukan soal kesehatan, tapi juga hidup seseorang yang bisa berubah total. Dampak mental dan psikolog. Yang paling parah menurut gue adalah mental. Karena setelah masuk pergaulan bebas, banyak yang terjadi. Merasa bersalah, kehilangan harga diri, depresi, kecanduan, takut pulang, malu sama keluarga. Dan ada sampai merasa hidupnya hancur, padahal masih bisa diperbaiki. Tapi rasa malu itu bikin rasa makin terpuruk. Masa depannya yang terancam. Nilai turun, motivasi hilang, kehidupan kacau. Dan kalau sudah kena masalah besar, masa depan bisa rusak dalam sekejap. Benar, banyak contoh kok. Anak pinter yang masa depannya hilang karena salah pergaulan. Punya prinsip hidup. Kalau lo nggak punya prinsip, lo akan ikut arus. Dan arus pergaulan bebas itu kuat banget. Tadi kita sempat bilang kalau pergaulan bebas itu terjadi bertahap. Tapi gue mau nambahin, ya biasanya itu terjadi karena ada masa transisi. Ya, benar. Kayak misalnya masuk SMA kalian baru pindah ke kota. Di masa-masa itu kita kan belum punya komunitas tetap, jadi gampang banget ikut siapapun yang ngajak. Dan karena pengen punya teman cepat, akhirnya ikut aja. Walaupun sebenarnya ngerasa gak nyaman. Kayak adik kelas aku dulu, dia masuk SMK favorit, tapi dia ngerasa minder karena temen-temennya kelihatan keren. Jadi dia pun ikut kebiasaan mereka supaya diterima. Padahal hati kecilnya menolak. Dan itu yang bahaya, karena kita hati udah bilang ini bukan gue, tapi kita tetap ikut. Itu tanyanya udah mulai keluar dari jalur. Tadi kita bahas soal memilih teman, tapi ada suatu hal yang sering dilewatkan remaja, yaitu cara meninggalkan lingkungan toksik. Ya, toksik. Banyak yang bilang aku mau merubah, tapi teman-temanku semua begitu. Ya, ini penting banget. Kalian tahu gak? Meninggalkan lingkungan buruk itu gak harus dramatis. Gak perlu tiba-tiba ngeblok semua orang. Bisa dimulai dari hal kecil. Kurangi nongkrong. Sibuk dengan kegiatan positif. Batasi komunikasi. Perlahan menghilang dari circle itu. Nah, betul. Dan jangan takut dibilang somplak, sok suci, atau nggak asik. Kalau mereka ngejek kamu karena mau berubah, mereka bukan teman, mereka penjara sosial. Oke, setuju. Lingkungan yang sehat justru bilang, bagus, kamu mau berubah. Kalau
butuh bantuan, bilang ya. Gue pernah dapat DM dari seseorang pendengar. Ya. Dia bilang dia mau berhenti minum sama temen-temennya, tapi temennya malah ngata-ngatain dia. Akhirnya dia bener-bener nekat pindah circle dan sekarang hidupnya jauh lebih baik. Nah, oke. Karena perubahan itu harus dimulai dari keberanian kecil. Kenapa remaja sulit menolak ajakan teman? Kenapa? Ya menurutku kamu Za, kenapa sih remaja susah banget bilang enggak? Oke, ini karena kita takut nggak diterima, takut dianggap aneh, takut diasingkan, takut nggak punya teman. Oh iya. Nah, gitu kurang lebih. Exalti ya. Padahal hidup itu panjang banget. Teman yang keren pas SMA belum tahu. Masih pas umur 25. Iya. Tapi dampak keburukan dari mereka bisa kebawa sampai tua. Ya, ini jadi jangan takut kehilangan orang yang nggak baik untuk hidup kamu. Oke? Zah, tadi Iya. kita bahas soal memilih teman. Ya. Tapi ada satu hal yang sering dilewatkan remaja, Apa itu? yaitu cara meninggalkan lingkungan toksik. Hmm. Banyak orang bilang, aku mau berubah. Tapi teman-temanku semua begitu. Ya, ini penting banget. Kalian tahu gak? Meninggalkan lingkungan buruk itu gak harus dramatis. Perlu tiba-tiba ngeblok semua orang. Bisa dimulai dari hal kecil, kurangi nongkrong, sibukin diri dengan hal yang positif, batasi komunikasi dan jangan bicara yang negatif. Oke. Betul. Dan jangan takut dibilang somprak, sok suci, atau enggak asik. Kalau mereka ngejek kamu karena mau berubah. Karena takut gak diterima, takut dianggap aneh, takut diasingkan, takut gak punya teman. Exalti, padahal itu panjang banget. Teman yang keren pas SMA belum tentu masih ada pas umur 25. Tapi dampak keburukan dari mereka bisa ke bawah sampai tua. Oke. Jadi jangan takut kehilangan orang yang nggak baik dalam hidup kamu. Oke? Ya, aku tuh kepikiran satu hal. Kenapa? Ya sekarang batasan itu mungkin kabur dari dulu. Dulu hal-hal yang berbahaya itu dianggap lalu. Sekarang malah dianggap biasa sekali. Ya, kayak misalnya sekarang banyak banget konten yang glorifikasi hal-hal negatif. Misalnya ya bad habits, boots, artistic, toxic boot, root, toxic realist, god. Kayak apa sih? Iya bener. Ada tuh yang pacaran toksik tapi malah bangga. Ya. Dia cemburu banget sampai ngecek HP-ku tiap hari. So sweet malah enggak. Padahal itu red flag gede banget. Oke, betul ya. Dan itu nyambung sama tema kita. Banyak yang terjebak pergaulan bebas. Bukan karena dia mau, tapi karena dia pikir itu adalah standar keren baru. Oke Za, aku mau nanya. Oke. Kalau dari sudut pandang cewek, apa sih tekanan terbesar dari media sosial? Halo. Itu sih tekanan paling gede ya. Jujur ya, tampil sempurna. Cewek sekarang banyak yang ngerasa harus cantik sesuai standar. Iya Punya badan ideal, punya pacar estetik, punya circle yang keren, nongkrong di tempat yang Instagramet. Nah, dan itu baru selalu terlihat seru. Oke. Padahal kenyataannya sering jauh banget dari itu. Nah itu dia Mas Alwinza ya. Ya. Karena kalau nggak ikut tren langsung dibilang ketinggalan zaman. Cupu, nggak gaul. Lah, gak gaul itu ya. Zaman sekarang udah beda. Dan akhirnya banyak yang rela ikut hal-hal yang sebenarnya dia gak nyaman, cuma buat diterima. Termasuk pergaulan bebas. Dan itu sedih banget kalau dipikir-pikir. Gue punya cerita nih ya. Bukan tentang gue ya, tapi teman dari teman gue. Namanya itu sebut saja Nadia. Nah, dia anak rumahan, sopan, pintar. Masuk SMA, dia pengen punya teman baru, pengen dianggap keren. Akhirnya
dia ikut circle yang suka pesta malam. Dugem ya Mas ya. Awalnya cuma nongkrong, lama-lama coba minum, lama-lama ikut hal yang harusnya gak perlu dia lakukan. Sampai suatu hari dia sadar kalau hidupnya berantakan, naik turun, hubungan sama orang tua rusak, kesehatan mentalnya kacau. Waduh, kasian banget ya Mas Lunja. Ya, dan waktu dia cerita, dia bilang begini, aku nggak pengen kok, tapi aku juga nggak punya keberanian buat bilang enggak gitu. Dan itu relate banget buat banyak remaja sekarang. Aku gak mau merusak masa depanku. Aku mau hidup sehat. Aku mau menjaga diri. Pilih pertemanan yang tepat ya. Temen itu menentukan kualitas hidup kamu. Kalau temenmu suka maksiat, ya kamu ikut. Kalau temenmu suka belajar, kamu ikut belajar. Kita adalah rata-rata dari 5 orang terdekat kita. Pilih yang bawa kamu ke arah baik. Isi waktu dengan hal yang positif, seperti olahraga, organisasi, komunitas, belajar skill baru. Itu bisa menjauhkan kita dari lingkungan negatif. Dekatkan diri kepada Tuhan. Seperti ini penting, kalau hubungan kita sama Tuhan baik, biasanya kita punya kontrol diri lebih kuat. Komunikasi dengan keluarga. Jangan malu curhat. Orang tua nggak selalu benar, tapi mereka punya pengalaman hidup yang nggak kita punya. Jadi, kesimpulannya, pergaulan bebas itu bukan hanya gaya keren, itu jalan pelan-pelan merusak. Kita boleh gaul, kita boleh punya banyak teman, tapi tetap harus punya batas, punya arah, dan punya rasa tanggung jawab. Jaga diri masa depan, karena masa depan itu bukan buat disia-siakan. Terima kasih sudah dengar podcast ini ya Mas Lunja. Ya, Jangan lupa follow Suara Remaja, share ke teman-teman kalian semua, dan sampai ketemu di episode berikutnya. yes.